أحييكم بتحية الإسلام لا تحية إلا بها لا سلام إلا بهذا السلام فالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana dalam memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga saking banyaknya nikmat Allah, jika dihitung nikmat Allah dengan alat canggih ciptaan manusia, maka sungguh ada sejam yang penciptaan manusia tidak dapat menghitungnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nabi kita sang Prophet Muhammad from birth to the good woman, from Jahiliyah to the Islamic era, namanya Islam religious, Islam agama kita. Dewan juri yang saya hormati serta tamu undangannya indah kawan. Pada kesempatan kali ini saya pribadi akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul ilmu. Tentu seluruhnya tahu, terutama kamu undangan sekalian tahu betul bahwa ribuan abad yang lalu Allah telah menerangkan bahwa hukum menuntut ilmu itu wajib. Sedari kecil kita diajarkan tentang ilmu, baik itu ilmu pendidikan ataupun ilmu agama, baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Kita bayangkan saja kehidupan kita di atas muka bumi ini tanpa ilmu. Niscaya Tuhan yang seharusnya disembah kita lupakan hanya karena ketidaktahuan. Kebodohan di mana-mana, kezaliman merajalela, yang malas tambah malas dan yang bodoh tambah bodoh. Akan tetapi dengan kemurahannya Allah tidak sia-sia meninggalkan kita di bumi ini dengan kebodohan. Allah berikan ilmu, lalu Allah biarkan kita mengenal ilmu tersebut dengan akal kita. Sesuatu dari Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluk manapun. Ilmu itu cahaya tak kalah kegelapan. Ilmu itu jalan tak kalah kita tersesat. Ilmu itu kebahagiaan tak kalah kita sengsara. Dan menuntut ilmu pun tidak dibatasi oleh apapun dan siapapun. Ilmu membuat orang yang bodoh menjadi pintar, orang yang hina menjadi mulia. Sebagaimana kita lihat sang profesor, ilmuwan, ahli Quran, ahli fikih, ahli falak, mereka semua tidak sembarang dihormati. Mereka dihormati karena ilmu mereka. Dan Allah janjikan derajat yang tinggi
bagi mereka yang menuntut ilmu di atas muka bumi ini. Kata Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fasfahu yasfahillahu lakum wa idza qila sujudu fasujudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, berlapang-lapanglah kamu di dalam majelis, dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang diberi ilmu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dewan juri yang saya hormati dan tamu undangan yang indah rupawan, sejarah mencatat keelokan dan kemajuan suatu bangsa didasari dari ketaatan pada Allah dan kecerdasan dalam ilmu. Ibarat jika kita ingin membangun sebuah bangunan yang kokoh, maka kita harus memilih bahan terbaik, dan bahan terbaik itu akan dapat kita pilih jika kita berilmu. Jika dibandingkan ilmu kita di hadapan Allah, maka tiada bandingannya. Kalau kita hanya belajar, sedangkan Allah sang pemilik ilmu tersebut, dialah yang berkuasa, dialah sang raja. Rasulullah bersabda, Yaqbidullahu al-arda wa yadri samai biyamini thumma yaqulu ala mulki aina mulkul ardi. Kata Allah, kata Rasulullah, Allah menggenggam bumi dan melipat langit seraya berkata, Akulah raja. Mana yang mengatakan dirinya sebagai raja-raja bumi? Dewan juri sekalian, semoga kita semua menjadi manusia yang tidak pernah lelah dalam menuntut ilmu. Tiada bosannya kita membaca buku dan Al-Quran, tiada bosannya kita mengejar ilmu di dunia ini. Oh, kan tetapi jangan sampai kita sibuk mencari ilmu dunia hingga lupa akhirat. Jangan seperti itu hadirin. Percuma saja kita pintar di bumi jika nantinya kita dihinakan oleh Allah di liang lahatnya. Seharusnya kita fondasikan ilmu kita pada Al-Quran, satu kitab yang memiliki jawaban dari ratusan ribuan miliaran pertanyaan di atas muka bumi ini. Jika ada pertanyaan yang sulit, jawabannya ada dalam Al-Quran itu sendiri. Dan jelas, tidak ada yang berani mengatakan Al-Quran itu salah, Al-Quran itu dongeng, Al-Quran itu karangan. Al-Quran itu jelas hadirin. Allah sendiri yang berkata dalam Quran surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas bima araka Allah wa la takun lil khainina hasibah. Sungguh kata Allah, telah aku turunkan Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran agar kamu dapat mengadili manusia dengan ilmu yang telah aku ajarkan. Dan sungguh, janganlah kamu membela orang-orang yang berkhianat, janganlah kamu membela mereka yang bersalah hanya untuk membela pengkhianat. Quran surah An-Nisa ayat 105. Kita belajar dari keadaan sekarang. Orang-orang pintar semuanya di dalam ruangan, orang-orang bodoh mereka berada di jalanan. Kita belajar jangan sampai kita dihinakan di dunia sehingga kita tidak mampu lagi belajar di dunia ini.
Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf secara pribadi. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah. Dan jika ada juara, itu pasti datang dari juri yang terhormat. Sekian. Wassalamualaikum